Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Selamat pagi, Pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Losa Marta. Halo Sugunario. Gimana kabarnya? Tentunya baik-baik ya. Pasti Sehat-sehat baik-baik. Losa ya. Ya, kita bangkit berdiri, kita pujikan Ku kagum. Hormat akan engkau. Ya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh jatuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau, ku kagum akan engkau, ku kagum akan engkau. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada setiap kami, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita pada kami. Tuhan juga memberikan hikmat pada setiap kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami. Kiranya Tuhan sendiri mau mengampuni semua kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Losa, nanti Losa yang cerita ya? Iya dong. Cerita apa Losa? Hari
Adik-adik mau tahu nggak? Lose Gunaria mau cerita apa? Hari ini Lose Gunaria akan cerita bagaimana Allah memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan. Mau tahu nggak ceritanya? Tentunya mau ya. Bangsa Ya. Israel itu kan bangsa yang dipilih Tuhan itu ya Lose ya. Benar sekali. Itulah adik-adik. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel ini keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Jadi bangsa Israel itu bangsa keturunannya Yakub. Ketika Yakub bergumul dengan Tuhan, dikatakan dalam Alkitab, kemudian Allah memberi nama Israel kepada Yakub karena dia bergumul dan dia menang. Menang ya Lose? Ya. Menang adik-adik. Terus gimana Lose? Nah, bangsa Israel ini ketika kelaparan, kemudian anak-anak Yakub ini termasuk Yakub kemudian mengungsi ke Mesir. Kemudian kalian sudah dengar cerita bagaimana salah seorang anak Yakub itu nantinya menjadi seorang perdana menteri. Ada yang tahu siapa namanya? Ya. Ayo. Ye depannya ya. Y. 5 huruf. 5 huruf. Ya benar. Yusuf. Ya. Ketika Yusuf menjadi perdana menteri, bangsa Israel hidup makmur di tanah Mesir. Mereka bisa makan roti, mereka bisa makan daging dengan nikmat. Akan tetapi setelah Yusuf meninggal, maka turun-temurun Fir'aun sebagai raja melihat bangsa Mesir kok tambah besar, maka mulai ditindas. Kelahirannya kepingin dibatasin. Akan tetapi Allah tetap memimpin sehingga bangsa ini bertambah banyak. Sehingga kemudian Fir'aun menyuruh orang Israel itu dijadikan budak. Mereka harus kerja paksa, kerja rodin, membakar batu bata untuk bangunan-bangunan di Mesir. Jadi mereka jadikan budak di Mesir. Sampai kemudian mereka menjerit minta tolong sama Tuhan. Kemudian Tuhan mengirimkan seorang pemimpin, yaitu Musa, sehingga nantinya kemudian dengan ke-10 tulah yang sudah pernah kalian dengar juga, akhirnya bangsa Mesir bisa keluar dari bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, mereka bebas. Karena Musa ya. Karena Allah memimpin bangsa Israel memakai seorang pemimpin yang bernama Musa. Jadi, nah, karena mereka bebas, sekarang kita nyanyikan Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Oke, setelah bebas dibebaskan oleh Fir'aun, mereka semua berbondong-bondong keluar. Akan tetapi ketika mereka berjalan ada satu tantangan yang besar. Nah, itu apa? Mereka di depan mereka ada laut Teberau, laut Merah, laut Kolsom, itu nama-nama lainnya ya. Mereka gimana? Sementara tentara orang Mesir mengejar mereka di depan mereka. Gimana ya Lose? Gak bisa nyebrang Lose.
Mereka kemudian berteriak, "Ya, tentara Mesir di belakang, kita akan mati, lebih baik kita diperbudak Mesir, masih bisa makan di sana daripada kita dibunuh." Kemudian Tuhan bilang sama Musa, "Tongkatmu acungkan ke laut itu, maka laut itu akan terbelah menjadi dua." Maka Musa berdoa dan dia mengacungkan tongkatnya dan dia memukulkan tongkatnya kepada laut merah, laut Kolsom itu, maka laut itu terbelah menjadi dua sehingga orang Mesir bisa melewati laut itu. Ketika orang Mesir sudah berhasil melewati semuanya itu, tentara Mesir menyusul di belakang, kemudian Musa memukulkan tongkatnya kembali dan laut itu tertutup kembali sehingga seluruh tentara Mesir terbunuh di laut merah. Hebat ya Tuhan kita, Hebat ya. kita. Pakai Musa ya. Oke, kita pujikan bagaimana cara Musa menyeberang laut Kolsom. Sudah pernah tahu lagu ini? Mungkin sudah lama sekali tidak pernah nyanyikan ya. Kita belajar lagi, kita nyanyikan lagu ini. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Berlalah air laut kosong, demikian dia lewat. Sekali lagi ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Berlalah air laut kosong, demikian dia lewat. Sekali lagi hebat ya lagi Allah kita ya, luar biasa. luar biasa. Jadi bangsa Israel bisa lewat ya tadi ya, Ya. melalui apa itu tadi? Melewati laut merah. Terus gimana maksudnya? Nah, setelah itu, setelah lewat laut merah, mereka tiba di padang gurun Syur. Apa yang terjadi? Apa? Melewati padang, kita biasanya bisa tersesat. Allah memimpin perjalanan Israel pada saat siang hari, dipimpin supaya tidak kepanasan dengan tiang awan. Pada Sabtu malam dipimpin dengan tiang api, Bentar, masa siang tiang tiang awan, malam. dengan tiang api. Ingat ya, dia ingat ya. Terus gimana? Ya, mereka supaya bisa berjalan terus dipimpin oleh Tuhan dengan siang malam bisa berjalan, karena perjalanannya masih jauh ya menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Mari kita nyanyikan Kita selalu menyertai bahasa Israel ya, Ya. Rasul ya. Kita nyanyikan apa, Rasul? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Ke kiri dulu ya, siap ada kata jalan putar arah. Ayo. Semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
berjalan bersama Yesus selamanya di dalam suka dan duka. Enggak cuma suka tapi duka juga. Iya, Rasul. Ada dukanya enggak orang Israel? Ada, Rasul. Ada. Ketika di sana mereka tiba sempat mereka tidak bisa kekurangan air, tidak bisa menemukan mata air. Mereka mulai bersungguh-sungguh, Tuhan, lebih enak di Israel. Kemudian tidak punya makanan, mereka bersungguh-sungguh, Tuhan, di Israel bisa makan roti meskipun sedikit. Ngomel ya, Rasul. Ngomel, bersungguh-sungguh. Ya, Terus bangsa. gimana, Rasul? Nah, Allah memimpin bangsa Israel itu terus-menerus menyediakan. Ketika tiba di Mara, dapat air, airnya pahit. Kemudian mereka bersungguh-sungguh, Allah suruh Musa kirimkan, masukkan sepotong kayu. Kemudian air itu menjadi tawar, bisa diminum. Kemudian ketika di suatu tempat tidak ada mata air, Musa disuruh mengetukkan tongkatnya ke dinding. Kemudian memancar mata air. Bahkan Tuhan memberikan roti setiap hari. Setiap pagi mereka bisa mengumpulkan satu gomer ya untuk satu orang. Jadi kalau satu keluarga 5 orang, mereka kumpulkan 5 gomer. Mereka tidak boleh ngambil lebih. Kalau lebih, besoknya disimpan jadi ulang. Nah, akan tetapi pada hari Sabat mereka hari Sabat tidak boleh bekerja. Hari ke-6-nya mereka ambil masing-masing 2 gomer. Hari Sabatnya dimakan, itu tidak berulang karena memang mujizat Tuhan. Jadi kemudian pada sore hari Tuhan kirimkan burung puyuh, mereka bisa makan daging. Jadi ada di padang gurun pun ada roti dan daging yang disediakan Tuhan. Iya, gitu ya. Kalau kalian percaya Tuhan, Tuhan pasti menyediakan makanan minuman. Kalian tidak perlu khawatir. Kita pujikan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Sekali lagi, kata-kata kamu diganti aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak apa yang ku makan minum, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik mau tahu kelanjutan ceritanya? Mau ya? Mau. Oke, sebelum kita mendengarkan kelanjutan firman Tuhan, kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
kasih karena Tuhan sudah memberikan sukacita pada kami semua saat kami memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan siapkan hati kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga Loser Gunario yang akan bercerita, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi dia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buka Alkitabnya ya. Ayo, gak usah tunggu. Dalam Yosua 1, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sudah siap? Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Setelah Musa, abdi Allah, meninggal, maka Allah meminta Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Kita saksikan film berikut ini. Yosua memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke sungai Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan seluruh mata bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Adik,
kita sudah menyaksikan film bagaimana bangsa Israel berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Mereka tidak perlu menunggu berlama-lama air itu surut. Tetapi pada saat air itu tinggi pun mereka dapat menyeberangi bersama dengan Tuhan. Dengan tabut perjanjian Allah yang menunjukkan kehadiran Allah, maka mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Kemudian bagaimana Yosua menyuruh bangsa Israel untuk masing-masing suku mengambil satu batu, kemudian mendirikan batu tugu perjanjian, supaya anak cucu mereka tahu bahwa Allah sudah memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, dan hari itu juga mereka berhasil melewati Sungai Yordan. Allah melakukan mujizat yang sama. Nah, beberapa poin yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah kemerdekaan rohani. Artinya apa? Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka bersorak-sorai, mereka merdeka secara jasmani. Mereka tidak dijajah lagi oleh bangsa Mesir. Pada saat dijajah, mereka harus bekerja keras, bekerja roti, harus istilahnya menjadi budaknya orang Mesir. Akan tetapi ketika mereka dibebaskan, bahkan Allah menolong melewati Laut Merah, Laut Kolsom itu, dan tentara Fir'aun semua mati tergulung ombak setelah bangsa Israel melewati. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan bangsa Israel selalu bersungut-sungut, kurang makan bersungut-sungut, kurang minum bersungut-sungut. Artinya apa? Mereka belum merdeka secara rohani. Nah, bebasnya orang Israel dari Mesir ini kemudian digambarkan ketika pasca pada zaman Tuhan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus pada saat pasca itu juga Yesus bangkit mengalahkan maut. Nah, ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus merdeka bukan hanya jasmani tetapi rohani kita. Dalam segala keadaan kita yakin Allah kita Allah yang Immanuel. Kenapa? Allah kita sudah bangkit dari kematian mengalahkan maut. Jadi kita tidak perlu takut lagi terhadap kematian. Kita merdeka. Kita menjadi bangsa yang merdeka. Kita menjadi umat pilihan Allah yang merdeka. Tetapi kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Poin yang kedua, kita belajar tentang providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Nah, selama bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka kekurangan minum, Allah sediakan air. Di Mara air yang pahit, kemudian Musa disuruh melemparkan kayu, air menjadi manis. Kemudian di Elim mereka mendapatkan ada 12 mata air, kemudian 70 pohon kurma mereka dapat makan. Ketika di padang gurun mereka tidak dapat makan lagi, mereka bersungut-sungut. Tuhan kemudian menyerahkan kepada mereka burung, puyuh, dan juga mana roti. Ya, mereka bisa makan roti dan daging, sama seperti ketika mereka di Mesir. Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara. Jadi di tanah Mesir, di tanah perbudakan, Allah memelihara orang Israel. Di padang gurun, Allah memelihara bangsa Israel. Dan nantinya memasuki tanah Kanaan yang kaya susu dan madu, Tuhan juga pasti akan memelihara orang Israel. Dan kita pun hari ini diingatkan, kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Dimanapun kita berada, Allah pasti memelihara kita. Kemudian poin yang ketiga. Poin ketiga adalah janji Allah. Allah berjanji kepada bangsa Israel, ya, kepada Musa, dan kemudian dilanjutkan kepada Yosua bahwa mereka akan menduduki tanah Kanaan, tanah yang kaya akan susu dan madu. Dan itu Allah buktikan. Akhirnya bangsa Israel meskipun menghadapi tantangan pertama mereka harus menyeberangi dulu Sungai Yordan. Dan ketika mereka memasuki tanah Kanaan itu, mereka menghadapi bangsa-bangsa yang kuat, yang besar, tetapi Allah berjanji akan menyertai. Dan itu sudah ditunjukkan ketika Yosua dan Kaleb sebagai pengintai, dia dengan yakin akan merebut. Kemudian pada saat
setelah menyeberangi tanah Kanaan pun nanti Yosua mengirimkan 2 orang pengintai yang dengan yakin mengatakan bahwa bangsa-bangsa di sana gemetar karena bangsa Israel dapat menyeberangi Laut Merah, sudah menyeberangi Sungai Yordan. Allah memimpin mereka dan bangsa-bangsa itu pun takut karena kalau Tuhan menyertai mereka pasti akan dikalahkan. Nah, itu janji Tuhan kepada kita semua sebagai umat pilihan Tuhan. Dan kita hari ini yang percaya kepada Tuhan dipilih menjadi umat Tuhan juga. Dan Allah menjanjikan hal yang sama. Jikalau apa yang dijanjikan Allah kepada Yosua, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita terus-menerus memegang Taurat Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita seumur hidup kita dan perjalanan kita akan berhasil. Adik-adik, aplikasi firman Tuhan bagi kita hari ini. Kalau kita menghadapi semua rintangan, kita harus yakin bahwa Allah memelihara kita, memimpin kita. Misalnya kalian di sekolah, ulangan, sulit sekali, susah sekali, banyak-banyak. Kalian tidak boleh nyontek. Kalian tetap harus yakin kalau kalian belajar sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan, memohon sama Tuhan, nanti kalian akan dimampukan. Sehingga kalian bisa menyelesaikan ulangan ujian kalian dengan baik. Kalau kalian menghadapi sakit penyakit saat ini, misalnya pandemi corona, mungkin keluarga kita kena sakit penyakit, kita minum obat ke dokter, kita berdoa sungguh-sungguh, kita yakin sama Tuhan, pasti Tuhan akan memimpin, memelihara sehingga kita pun bisa disembuhkan. Atau kalau mungkin keluarga kita tidak mampu, orang tua kita dipecat dari pekerjaan pas-pasan, kita tetap tidak boleh mencuri, kita harus berusaha. Kita harus yakin bahwa Tuhan nanti pasti akan memelihara kita dengan makanan dan minuman seperti bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Oke, itu untuk pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Stay healthy di rumah, stay safe. Tuhan Yesus tetap akan memberikan sukacita bagi kalian. Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat 5 B dan C ya. Sunario potong ya. Jadi A itu bagian pertama, B bagian kedua, C bagian ketiga ya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Janji Tuhan juga kepada kita semua. Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi dalam segala keadaan, adik-adik semua harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Ya, nanti ayat hafalannya dihafalkan. Kemudian seperti biasa dihafalkan, direkam, dikirimkan kepada grup Kid Ministry. Kemudian nanti hari ini aktivitasnya kita akan menyanyikan lagu baru. Kemudian lagu ini nanti kalian rekam juga, diberikan kepada grup ministry. Jadi kalian nyanyikan, direkam, dikirimkan pada grup ministry. Lagunya gimana? Ayo kita nyanyikan. Menyeberang Sungai Yordan. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya, walau banyak rintangan, haleluya, maju terus pasti menang. Haleluya, menyeberang Sungai Yordan, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya, walau banyak
Haleluya. Oke, lagu ini kalian hafalkan, kalian boleh pakai gerakan, direkam, kemudian dikirim ke WA-nya grup Kim Ministry. Itu aktivitasnya menghafalkan lagu Menyeberang Sungai Yordan. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau hari ini kami belajar bagaimana Tuhan memimpin orang Israel menghadapi tantangan-tantangan yang mereka hadapi setelah mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka menuju tanah Kanaan. Kami percaya bahwa Allah pun akan memimpin kami pada saat kami menghadapi tantangan-tantangan hidup yang sama saat ini maupun di masa depan saat kami menjadi orang-orang yang dewasa. Kami percaya Tuhan akan terus memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saatnya untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa men-scan di QR code sebelah lose ini. Yuk kita pujikan Jangan Kamu Khawatir. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Engkau sudah memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberikan kesehatan, memberikan berkat sukacita, berkat jasmani kepada kami semuanya. Dan saat ini kami bisa memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan di gereja kami, sehingga bisa dipakai oleh pengurus untuk memperlebar kerajaan surga di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh rangkaian acara ibadah online kami pagi hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya Tuhan sudah memimpin kami semuanya. Dan biarlah setiap kami anak-anak Tuhan, kami bisa nantinya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa berserah kepada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Senantiasa yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, umat-umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Menyeberang sungai